akhirnya akan menghasilkan bunga anggrek seperti ini. Nah ini merah dengan fuchsia kalau kita gabungkan kan warna ini gitu. Jadi nanti kalau misalkan kalian mau ada warna kombinasi itu bisa menggunakan tersier tadi, tapi tidak boleh lebih dominan gitu. Ini kita langsung aja mau blok. Ini berpas. Oke, dia oke. Nah ini hortensia butuhnya lumayan banyak ya. Kalau saya biasanya untuk proses blocking ini, kenapa di sini warna fuchsia? Jadi saya selalu membedakan antara warna bunga yang ada di pola dengan warna yang ada di bawahnya. Jadi di sini saya pasang polanya warna merah, terus untuk blockingnya warna fuchsia, karena nanti kita bakal expose lagi di step terakhir dengan warna gabungannya. Nah ini sebenarnya adalah salah satu trik untuk kita mendapatkan warna yang ideal atau warna yang sesuai ya. Jadi kasusnya kalau misalkan biru nih, biru di sini merah, terus di sini biru. Nah kita akan lebih aman kalau di sampingnya ini ada warna ungu, karena biru sama merah kalau kita gabungkan itu warnanya jadinya ungu gitu. Jadi itu selalu saya jadikan pedoman. Mungkin ada yang mau sambil nanya, ya, kira-kira, ya. Mas, kalau merah yang itu kurang banyak atau mengimbangi dipakai merah yang lebih gelap itu masih bisa masuk nggak kira-kira dengan warna fuchsia? Kalau untuk yang lebih gelap, saya kira kayaknya enggak sih, Enggak ya, jangan, karena nggak balance gitu ya. Iya, karena untuk yang warna lebih gelap mungkin akan bagus ya ketika kita masukin warna kayak misalkan terakota atau oranye. Jadi kalau untuk warna yang sudah terang seperti ini, kita kasih yang lebih gelap lagi, malah ini nggak kelihatan bunganya gitu. Ini sebenarnya merah hati aja agak berbahaya. Jadi ini merahnya kurang terang kalau menurut saya gitu. Cuma nggak apa-apa, nanti kita sambil berjalan kita akan evaluasi dari warna ini. Nah, ketika kita proses blocking, dipastikan juga sesuai dengan polanya ya. Jangan sampai merubah si pola ini. Terus untuk masang bunga blocking, kita juga butuh teknik ya. Jadi jangan sampai bunganya itu nampak flat. Jadi kita harus ada yang naik, ada yang turun, ada yang ke dalam, ada yang keluar. Ya, jadi kita harus ciptain sebuah tekstur di sini. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ini ada yang ke dalam, ini keluar. Jadi kalau mungkin belum terkena cahaya, ya udah ini aja kan. Tapi kalau nanti kita finishing kena lampu, ini bakal kelihatan kayak sebenarnya gitu. Jadi pada saat kita sudah mengerti warna ya Mas ya, jadi untuk pembelian bunga berikutnya itu kita bisa
misalnya kita sudah punya warna fuchsia, oh ini mungkin akan lebih bagus dengan warna ini, akhirnya kita juga belanjanya juga nggak ngawur gitu ya Mas ya. Betul. Ya, saya karena ya itu warna-warna yang kita punya ya, jadi itu lebih enak untuk pemainnya. Iya, betul. Banyak yang beda sebenarnya. Tapi ini sebenarnya bukan merah hati nggak sih? Ini lebih kayak merah, hampir kayak bergeni. Ya. Kalau kita lihat di sini, ini kan masih ada sisa ya. Di sini masih ada sisa, di bagian sini masih ada sisa, terus di bagian sini juga kita masih ada sisa. Jadi dipastikan proses blocking ini kita mesti kan menyisakan untuk set. Enak ya, bunganya tinggal panen aja, tiba-tiba udah ada gitu. Nah, kalau saya biasanya untuk masang hortensia ini selalu nyamping antara dari atas ke bawah atau dari samping. Jadi tidak pernah saya masangnya langsung lurus, karena semakin kita masangnya lurus, ini akan menambah volume yang besar, yang banyak gitu. Jadi cara mengiritnya adalah kita masangnya mesti ke dalam ya, dari atas ke bawah atau dari samping. Baru kita bentuk si pelopaknya gitu. Jadi biar masang bunganya nggak terlalu banyak. Terus ini saya juga lupa mengingatkan, untuk daun saya biasanya taruh di bagian dalam. Jadi seperti ini. Ini saya daun terbiasa saya taruh di bagian dalam. Kenapa di bagian dalam? Karena ini cukup membantu untuk dalam proses kita masak bunga ya. Jadi ketika daun ini di bawah, si medianya ini terbantu ditutup dengan si daun-daun ini. Jadi kita untuk di step akhir nanti ketika film tidak terlalu banyak daun, tidak terlalu banyak PR gitu. Mungkin mengingatkan untuk teman-teman kalau misalkan nanti mau update story, mohon izin untuk suara bisa digantikan dengan backsoundnya. Jadi jangan Isi lagu, ya isi lagu atau di mute aja suaranya gitu, karena apa ya, kita cuma menghargai lah ya. Untuk beberapa sumber atau referensi lain itu memang tidak sepadan atau tidak sepaham ya gitu. Jadi lebih baik kita mute aja semuanya. Paling aman memang pakai plastik, kecuali kalau teman-teman di sini masih banyak yang menggunakan jadi oasis basah menggunakan string. Stringing itu dia akan jauh lebih berbahaya karena airnya bisa netes-netes gitu. Jadi malah skala air, volume air di sini itu makin sedikit gitu. Mungkin itu aja yang bisa saya sarankan. ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Jadi sambil duduk atau berdiri? Boleh sambil duduk nggak apa-apa. Oke, salam kenal Mas Kakak Gregor. Saya dari Arif dari Brisa Wedding Organizer yang baru newbie, memang benar-benar nol untuk mengenai dekorasi. Pertanyaan saya adalah berapa macam warna untuk tingkat keamanan
yang enak dilihat pada mata gitu. Jadi untuk beberapa macam warna yang setidaknya kita itu melihat itu enak dan juga pantas gitu. Biar dari segi ini adalah bunga untuk blocking yang paling murah. Kalau kita bandingkan dengan bunga yang lain, oke, mungkin kita bisa menemukan kayak bunga jenis mawar Jepang atau mawar Perancis. Nah, kalau mawar Jepang kita pakai kurang bagus karena dari bentuknya ya punten ya. Kalau untuk di pelaminan mungkin akan kelihatan sangat murah. Nah, mungkin kita bisa akalin pakai bunga mawar Perancis yang sudah grouping, misalkan K5 atau K7, K6 gitu bisa. Atau pakai peony yang sudah grouping, tapi saya yakin bunga-bunga itu pasti di atasnya hortensia gitu. Jadi sebenarnya hortensia juga kita bisa menggunakan yang paling biasa, yang paling murah, karena secara fungsinya dia banyak akan terlihat di dalam daripada di luar. Jadi yang nanti bakal aging itu adalah bunga-bunga yang bakal terus di step ketiga. Mungkin itu sih kalau untuk bunga blocking. Saya belum ada alternatif lain yang harganya lebih murah. Iya, karena kalau secara fungsinya kalau kita lihat coverage areanya ini mungkin kalau secara hitungan akan sama ya. Jadi kalau misalkan ini hortensia ini 23.000 atau 25.000 ya misalkan, kan gedenya segini. Tapi kalau kita pakai mawar Jepang itu satuannya 17.000. Kalau kita pasang satu, nggak mungkin bisa mengcover sebesar hortensia, gitu. Jadi mungkin kita akan pasang dua. Nah, kalau 17.000 dikalikan 2 berarti kan 34.000. Jadinya akan lebih mahal, gitu. Jadi kalau saya sih tetap masih di hortensia. Karena hortensia juga saya pakai dari harga yang 15.000 sampai yang 60.000. Saya pakai semua, gitu. Nah, ini sampai ke tahap ketiga ya. Ini di step ketiga, jadi kita tinggal expose aja bunga-bunga yang mau kita pamerin. Mas, ada satu pertanyaan, boleh Mas? Boleh, sambil jalan ya. Sambil jalan ya, silakan Mbak. Mbak tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Mas, saya Syifa dari Ladang Sari Lamongan. Yang mau saya tanyakan adalah bagaimana tips atau cara kita menghitung kebutuhan bunga dalam satu kali kita mendekor. Karena seringan kalau saya bahwa itu banyak sekali kan tapi kurang seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kembali. Nah, jadi sebenarnya ini sebuah pertanyaan yang sangat panjang jawabannya kalau saya bilang. Karena gini, gimana cara menentukan budgeting untuk kita pelan bunganya gitu ya. Nah, saya terbiasa sebelum di klien itu selalu bikin RAB. Jadi ada rencana anggaran biaya. Jadi rencana anggaran biaya berisikan produksi, ada belanja bunga, terus ada lagi medianya juga. Jadi kita belanja bunga, treatment bunga, ongkos bunga, medianya itu kita hitung semua di awal. Nah, saya biasanya jadi ini ada dua kasus ya. Misalkan ini custom atau by budget. Nah, kalau yang agak susah ini by budget, dan pertanyaan yang seperti ini jatuhnya ke by budget. Jadi misalkan ada klien, aku cuma punya budget 50 juta nih. Dari 50 juta ini berapa yang boleh saya belanjakan untuk bunga? Nah, kalau saya dari angka itu maksimal di 30% sudah termasuk dengan medianya. Gitu. Jadi untuk kelengkapan bunga ini maksimal di 30%. Dari oasis, terus dari kaligrafianya, terus dari medianya itu kita maksimal di 30%. Termasuk juga 30% ini terkandung di dalamnya biaya sewa untuk inventory bunga artificial kita. Gitu. Jadi bunga artificial sekalipun punya kita pribadi itu harus dihitung sewa.
Karena semua barang, semua inventory kita itu ada penyusunannya. Ada kalanya kita harus treatment nyuci bunga. Kalau bunga kotor kita harus cuci. Otomatis karyawan bakal kerja itu ada biayanya. Belum lagi kalau hilang, belum lagi kalau kelopaknya rusak dan lain-lain. Jadi biaya-biaya seperti itu kita harus hitung. Makanya dalam setiap project kita pasti harus pakai menggunakan sistem sewa. Nah, biaya-biaya itu terkandung juga di dalam maksimal 30% itu. Gitu. Jadi apa ya? Kalau untuk kebutuhan bunga fresh mungkin ya, makanya ini kalau untuk orderan bunga fresh artificial kenapa bisa sampai ratusan juta. Nah, karena kita ambil dari 30%, jadi misalkan ini 100 juta, kita berarti bisa membelanjakan itu maksimal di 30 juta aja. Nah, gitu. Kenapa kalau misalkan bunga-bunga untuk pernikahan yang royal wedding yang bunganya sangat kaya itu bisa sampai 200 juta, 300 juta, 400 juta, karena kita belanja bunganya itu sangat banyak, bisa sampai 1 truk misalkan, itu kan udah berpuluh-puluh juta gitu. Belum lagi kita bayar florisnya gitu kan, kalau memang tim florisnya itu sudah sendiri. Belum lagi kalau misalkan ini barangnya banyak, bunga artifisial banyak, kita harus treatment di gudang, kita harus kasih air, kita harus, nah gitu. Jadi seperti itu kan juga ada biayanya ya, kayak cuma-cuma gitu, kayak yaudah bunga datang tinggal ditaruh aja kan nggak mungkin gitu. Belum lagi kalau misalkan bunganya ini diturunin di terminal, dari terminal kita grabbing ke rumah ya kan. Nah itu, jadi budgeting saya maksimal di 30%. Ya Mas, kalau misalnya nih, kalau dari budgeting 30% seharusnya kita berikan bunga fresh, misalnya 10% kita investkan untuk bunga artificial, itu masih memungkinkan ya Mas ya? Untuk bunga mix. Iya, bunga mix. 10% untuk artificial, untuk 20%-nya bunga fresh. Iya. Masih bisa. Jadi kalau misalkan sebenarnya gini, bunga artificial sewanya berapa itu kita bisa hitung, karena kan kita tahu nilai bunga itu ya. Jadi kayak misalkan dalam satu proyek ini kemungkinan terburuk untuk bunga hilang itu persentasenya berapa sih? Nah itu nilai sewanya kita harus tentukan di awal. Jadi kalau misalkan dari 100 juta ini budgeting untuk bunga kan 30 juta. Nah 20%-nya kita belanjakan untuk bunga fresh, untuk 10 jutanya ini untuk kita saving biaya sewa bunga. Nah itu sangat aman sebenarnya. Cuman kalau untuk 20 juta kita belanja bunga dengan media itu terlalu tipis. Saya biasanya ambil maksimal di 7% untuk sewa bunga itu. Karena dalam dari kontrak itu kan tercantum juga kan, kalau bunganya hilang, bunganya rusak atau propertinya rusak, itu kan ada casnya gitu. Jadi kalau di sistem saya seperti itu, jadi tidak mengkhawatirkan lagi untuk biaya sewa akan kayak misalkan bunga ini hilang dan lain-lain, karena bakal ada biaya tambahan kalau misalkan bunganya hilang atau diambil. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Ada lagi teman-teman? Pertanyaan berikutnya, monggo. Kalau nggak mau nanya, jangan nanya di TikTok loh ya. Jangan loh. Beberapa dari kota yang dekorasi yang sudah punya stok bunga